Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-temanku, ada berita penting yang ingin saya sampaikan, mohon disimak sampai tuntas. Ada sebuah poster yang beredar beberapa hari terakhir. Latarnya bendera merah putih yang koyak, langit merah seperti darah, dan barisan orang membawa bendera di kejauhan. Tulisannya begitu besar-besar, seruan nasional, jadikan Agustus bulan aksi, rakyat bergerak. Di bawahnya ada satu kalimat yang paling monohok, yang takut pengecut, dan puncaknya tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka. Poster ini dirancang untuk membuat Anda merasakan satu hal, bukan berpikir, bukan juga merasa. Merasa bahwa seluruh negeri sedang bangkit, bahwa semua orang sudah bergerak, dan bahwa Anda, kalau tidak ikut, adalah satu-satunya pengecut yang tertinggal di belakang. Oke, malam ini saya tidak akan berdebat soal boleh atau tidaknya berdemonstrasi, karena demonstrasi itu boleh, itu hak yang dijamin konstitusi, dan saya akan membelanya sampai kalimat terakhir monolog ini. Oke, yang akan saya periksa adalah sesuatu hal yang lebih mendasar, dan jauh lebih jarang ditanyakan. Pertanyaannya begini, keramaian yang Anda lihat di layar itu, apakah benar-benar rakyat yang bergerak? Atau hanya tombol yang ditekan berulang-ulang? Karena ternyata pertanyaan itu ada jawabannya, dan jawabannya sudah diukur dengan angka. Oke guys, jadi mari kita mulai dari cara kerja perasaan. Semua orang ikut. Bayangkan, Anda membuka media sosial pagi ini. Di beranda Anda muncullah poster tadi. Anda geser ke bawah lagi, muncul lagi versi lain. Anda buka aplikasi berbeda, ada lagi. Teman Anda pun membagikannya. Akun yang Anda ikuti juga membagikannya. Muncullah di grup. Dalam 10 menit, otak Anda menarik satu kesimpulan yang terasa masuk akal. Wah, ini pasti besar. Semua orang membicarakannya. Semua orang pasti akan ikut. Kesimpulan itulah yang sedang dipabrikasi. Dan untuk memahaminya, kita harus tahu satu hal tentang cara kerja media sosial yang sering kita lupakan. Yang Anda lihat di beranda bukan cerminan dari apa yang dipikirkan masyarakat. Yang Anda lihat adalah apa yang paling banyak diulang. Dan mengulang itu murah, sangat murah. Satu orang bisa menekan tombol bagikan 100 kali dalam semenit. 100 akun bisa membagikan satu narasi yang sama sampai ia memenuhi setiap sudut lini massa. Volume di media sosial tidak mengukur berapa banyak orang yang setuju. Ia hanya mengukur beberapa kali sebuah tombol ditekan. Dan itu dua hal yang sama sekali berbeda. Sebuah unjuk rasa yang nyata butuh orang. Butuh tubuh yang berdiri di bawah matahari, meninggalkan pekerjaan, menempuh perjalanan, mengambil sebuah resiko. Sebuah unjuk rasa di media sosial hanya butuh jari, dan jari jauh lebih mudah digerakkan daripada kaki. Jadi pertanyaannya bukan berapa ramai di layar, pertanyaannya adalah berapa banyak orang sungguhan di balik keramaian itu. Dan untuk seruan Agustus ini, ada yang sudah menghitungnya. Nah, teman-teman, peneliti dari Monash University Indonesia sudah melakukan sebuah analisis terhadap penyebaran narasi seruan aksi ini di media sosial. Rentang yang mereka teliti adalah 26 Juli sampai 1 Agustus 2026, tepat di masa ketika seruan ini sedang paling kencang beredar. Angka pertama yang mereka temukan terdengar besar, dan memang sengaja dibuat terdengar besar. Sekitar 197.000 unggahan. Nah, kalau berhenti di sini, kesimpulannya seolah jelas, yaitu 200.000 unggahan. Pasti gerakan raksasa. Tapi, para peneliti tidak berhenti di sini, guys. Mereka bertanya lebih jauh lagi. 200.000 unggahan itu datang dari berapa orang? Nah, jawabannya adalah sekitar 63.000 pengguna. Sudah mulai terlihat bukan? Nah, untuk sebuah negara, bayangin berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa. 63.000 akun itu bukan gelombang samudra.
itu bahkan belum 1% dari 1% penduduk. Dan itu masih akun, belum tentu orang. Karena satu orang saja bisa punya banyak akun. Tapi temuan yang paling telat bukanlah masalah itu. Para peneliti ini mengambil sampel dari satu platform, yaitu X, yang dulu namanya adalah Twitter. Mereka menganalisis hampir 35.000 unggahan di sana. Lalu mereka memilah dan memilihnya. Dan berapa yang merupakan tulisan asli dan juga gagasan orisinal dari seseorang. Dan berapa juga yang hanya membagikan ulang tulisan orang lain, yaitu retweet. Nah, hasilnya yaitu 99,46% adalah retweet. Berhenti sejenak di angka itu, guys. 99%. Begitu. Nah, dari setiap 100 unggahan yang membuat lini masa terasa penuh, hampir 100 diantaranya adalah bukan orang yang menyuarakan pendapatnya sendiri. Mereka hanya menekan tombol untuk memantulkan ulang suara segelintir orang yang berada di titik awal. Jadi artinya adalah yang tampak seperti paduan suara puluhan ribu orang. Oh, sebenarnya adalah beberapa suara yang digemakkan di ruang yang dipenuhi cermin. Begitu, guys. Nah, jadi guys, para peneliti ini bahkan memberi nama untuk teknik ini, namanya adalah seed and amplify. Ya, sebar benih, lalu perbesar. Cara kerjanya sih sederhana, dan bisa saya jelaskan dalam satu tarikan napas saja. Sejumlah kecil akun, ini benihnya membuat narasi awal, poster, tagar, kalimat ajakan. Lalu jaringan akun yang jauh lebih besar, ini pengerasnya. Membagikan ulang benih itu secara serempak dan berulang-ulang sampai ia terlihat ada di mana-mana. Nah, hasil akhirnya adalah ilusi optik. Sebuah isu terlihat mendominasi seluruh percakapan, padahal pencipta gagasan aslinya bisa dihitung dengan jari. Dan begitu Anda tahu teknik ini, Anda tidak bisa lagi tidak melihatnya. Anda akan menyadari bahwa sedang ramai di media sosial dan sedang didukung banyak orang adalah dua klaim yang sangat berbeda. Dan yang pertama sama sekali tidak membuktikan yang kedua. Nah, sekarang saya ingin sangat sekali berhati-hati di titik ini supaya tidak ada salah paham. Oke? Temuan ini tidak berarti bahwa setiap orang yang membagikan seruan itu adalah robot atau bayaran. Sama sekali tidak. Ya, sebagian besar dari mereka mungkin orang sungguhan, dengan kegelisahan yang sungguhan, yang membagikan karena merasa resah, dan itu memang wajar. Kegelisahan soal harga, soal hukum, soal keadilan, itu nyata dan tidak boleh diremehkan. Yang ditunjukkan data ini adalah hal yang lebih spesifik, yaitu struktur keramaiannya tidak organik. Nah, bentuknya bukan seperti api yang menyebar sendiri dari rumput ke rumput, melainkan seperti pengeras suara yang sengaja dipasang untuk membuat satu teriakan terdengar seperti 1000. Membagikan karena resah, yaitu manusiawi ya. Tapi merasa bahwa semua orang sudah bergerak. Karena lini masa penuh. Itulah ilusi yang dirancang. Dan mengenali bahwa rancangan itu bukan berarti mengkhianati kegelisahan Anda. Justru ini sebaliknya. Itu berarti menolak kegelisahan Anda dipakai sebagai bahan bakar oleh orang yang Anda bahkan tidak tahu itu siapa. Oke, sekarang mari kita uji temuan itu dengan cara yang paling sederhana, guys, yang bisa Anda lakukan sendiri malam ini, tanpa perlu percaya pada peneliti manapun ya. Berhentilah menghitung layar, mulailah menghitung orang. Tanyakan pada diri sendiri, dari semua orang yang Anda kenal secara nyata nih, yang pernah Anda jabat tangannya, seperti tetangga, saudara, teman kerja, lalu berapa orang
yang benar-benar sudah menyatakan akan datang ke Istana Merdeka pada tanggal 17. Oke? Bukan yang membagikan poster, bukan juga yang menekan suka. Yang benar-benar akan berdiri di sana dengan kakinya sendiri. Ya kan? Nah, bandingkanlah jumlah itu dengan kesan raksasa yang ditanamkan poster tadi di kepala Anda. Kalau ada jurang lebar antara keduanya, jurang itulah ilusinya. Itulah selisih antara gerakan rakyat dan tombol red bead. Nah, oke teman-teman. Jadi, ini pula sebabnya kalimat yang takut pengecut. Di poster itu perlu kita bongkar. Karena apa? Karena kalimat itu bukan sekedar hinaan. Itu adalah alat. Fungsinya adalah menutup pintu keraguan Anda. Kalimat itu dirancang supaya apa? Supaya begitu Anda mulai berpikir, tunggu dulu, apa benar sebesar itu? Nah, begitu ya, Anda langsung merasa bersalah. Seolah bertanya adalah bentuk pengecut. Seolah ragu adalah bentuk aib. Padahal justru sebaliknya. Di tengah tekanan supaya semua orang ikut arus dan menekan tombol yang sama, keberanian yang sesungguhnya bukanlah ikut. Keberanian yang sesungguhnya adalah berhenti sejenak dan bertanya, lah, siapakah yang sebenarnya menggerakkan ini? Dan untuk apa? Ya kan? Orang yang ikut karena takut disebut pengecut. Sesungguhnya sedang digerakkan oleh rasa takut. Orang yang berani berpikir sendiri, dialah yang justru tidak takut. Label pengecut itu kalau kita balik, menempel pada orang yang berbeda dari yang dituju pembuatnya. Oke, teman-teman mungkin paham sampai di situ ya. Baik, teman-teman. Jadi ada satu hal lagi nih di poster itu yang perlu kita bicarakan dengan hati-hati. Karena ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar angka, yaitu pemilihan tanggalnya. 17 Agustus di Istana. Menggelar aksi pada hari kemerdekaan adalah pilihan yang sangat sengaja. Dan efeknya bukan cuma soal lokasi yang strategis. Nanti efeknya adalah menyita sebuah hari yang seharusnya milik semua orang, lalu mengubahnya menjadi milik satu kelompok. Nah, 17 Agustus itu bukan milik pemerintah, tapi ia juga bukan milik satu gerakan manapun. Hari itu milik veteran tua yang masih menyimpan seragamnya, milik anak SD yang berlatih baris berbaris, ya seminggu penuh berlatih, milik ibu-ibu yang menyiapkan lomba di gang-gang kecil, milik keluarga yang memasang bendera di depan rumah, bukan karena disuruh, tapi karena merasa bangga. Hari itu milik 270 juta orang dengan segala perbedaan pandangan mereka. Ketika satu kelompok mengklaim tanggal itu sebagai hari aksinya, lalu berkata siapapun yang merayakannya dengan cara biasa adalah pengecut. Yang sedang terjadi bukan lagi penyampaian aspirasi. Yang sedang terjadi adalah perampasan makna bersama. Dan di sini saya ingin adil sepenuhnya. Orang boleh berunjuk rasa pada 17 Agustus kalau ia mau. Tanggal itu tidak dilarang untuk menyuarakan pendapat. Dan bagi sebagian orang, justru hari kemerdekaan adalah sebuah momen paling bermakna untuk menuntut kemerdekaan yang mereka rasa belum lengkap. Itu sah-sah saja. Saya tidak akan mencabut hak itu dari siapapun. Yang saya tolak bukan haknya, guys, ya. Yang saya tolak adalah klaimnya bahwa hari itu hanya boleh diisi dengan satu cara, yaitu dan bahwa semua cara lain adalah pengecut. Nah, karena begitu, sebuah hari milik bersama diserahkan definisinya kepada satu kelompok saja. Disitulah sebuah bangsa mulai retak. Bukan karena ada yang berdemo, guys, ya, tapi karena ada yang memaksakan bahwa hanya ada satu cara yang sah untuk mencintai negeri ini. Oke teman-teman, sekarang izinkan saya menjawab bantahan yang paling serius nih. Karena kalau tidak saya jawab, ya seluruh monolog ini akan terdengar seperti pembelaan buta. Jadi begini bantahannya ya. Kalaupun keramaiannya diperbesar mesin, bukankah keluhannya tetap nyata? Harga memang naik, ya kan? Hukum memang sering terasa tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Bukankah menyerang cara penyebarannya cuma pengalihan dari isi tuntutannya? Kan begitu? Ini bantahan yang jujur dan harus dijawab dengan jujur. Ya, jawaban saya adalah benar. Keluhannya bisa nyata dan juga tidak. Membongkar rekayasa skala bukan pengalihan. Justru sebaliknya, inilah cara melindungi keluhan yang nyata itu, guys. Oke? Nah, coba pikirkan. Kalau tuntutan Anda benar-benar penting, dan Anda ingin ya menang, maka hal terburuk yang bisa terjadi adalah tuntutan itu dibungkus dengan angka palsu. Karena begitu ketahuan bahwa gerakan sejuta orang, oh ternyata 63.000 akun yang 99%-nya cuma retweet. Yang runtuh bukan cuma posternya, kan begitu. Yang runtuh adalah kredibilitas seluruh tuntutan yang menempel padanya. Rekayasa skala itu bukan teman dari perjuangan yang tulus. Ya, ia mah parasit yang menumpang di atasnya. Ia memakai kegelisahan asli Anda sebagai bahan bakar, ya, membesarkan diri dengannya. Lalu meninggalkan Anda menanggung malu ketika kepalsuannya itu terbongkar. Jadi, kalau Anda benar-benar peduli pada isu harga, isu hukum, isu keadilan, ya justru adalah yang paling berkepentingan memisahkan diri dari keramaian buatan ini. Karena aspirasi yang tulus tidak butuh dibesar-besarkan dengan tombol. Ia berdiri di atas kebenarannya sendiri, dengan jumlah yang jujur, sebesar apapun atau sekecil apapun jumlah itu. Angka yang jujur meski kecil jauh lebih kuat daripada angka raksasa yang palsu. Karena yang pertama bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tinggal menunggu waktu untuk dipermalukan. Ya, jadi mari kita rangkai ulang semuanya supaya kita jernih, ya. Sebuah poster mengajak Anda percaya bahwa seluruh rakyat sedang bergerak dan bahwa Anda pengecut kalau tidak ikut. Tapi guys, ketika keramaian itu diukur, ya, yang ditemukan adalah 63.000 akun di sebuah negara yang berpenduduk 27 juta jiwa. Dan dari unggahan yang dianalisis, hampir seluruhnya 99% bukan suara orsinil, melainkan pantulan retweet dari segelintir benih diperbesar oleh jaringan pengeras. Ya, itu bukan gerakan rakyat, itu taktik. Namanya sebar dan perbesar. Dan begitu Anda tahu itu, 3 hal menjadi jelas, guys. Pertama, ramai di layar tidak sama dengan didukung banyak orang. Volume mengukur tekanan tombol, bukan jumlah manusia. Kedua, label pengecut. Itu adalah alat untuk mematikan pikiran kritis Anda. Dan begitu Anda mengenalinya, ia kehilangan seluruh kekuatannya. Berani berpikir sendiri bukan pengecut. Itu justru satu-satunya keberanian yang benar-benar diuji di zaman ini. Nah, ketiga, dan ini memang yang paling penting. Membongkar kepalsuan skala bukan berarti membungkam aspirasi. Justru itu cara menyelamatkan aspirasi yang tulus dari parasit yang menumpanginya. Oke guys, setelah kita membahas sekian banyak tadi, saya akan tutup dengan mengembalikan pertanyaan yang menjadi judul monolog ini kepada Anda ya. Karena hanya Andalah yang bisa menjawabnya untuk diri sendiri. Ya, gerakan rakyat atau cuma tombol retweet? Nah, cara membedakannya sangatlah sederhana dan tidak butuh alat apapun. Gerakan rakyat yang sejati bisa Anda temukan di dunia nyata. Ada orangnya, ada wajahnya, dan tuntutan yang jelas. Ada penanggung jawab yang berani menyebut namanya. Sedangkan keramaian buatan hanya hidup di layar. Begitu Anda matikan layar dan juga melihat ke sekeliling, ke tetangga, ke keluarga, ke jalanan yang sebenarnya ia menguap. Ya kan? Jadi sebelum Anda merasa tertinggal, sebelum Anda merasa menjadi satu-satunya yang diam, lakukan satu hal yang jauh lebih berani daripada menekan tombol bagikan. Matikan layarnya, lihat ke sekeliling Anda yang nyata, ya. Lalu hitung sendiri dengan jujur, berapa banyak yang benar-benar bergerak. Kalau memang banyak dan juga tuntutannya benar, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan itu memang begitulah seharusnya sebuah demokrasi bekerja. Tapi kalau yang Anda temukan hanyalah lini massa dan penuh sementara dunia nyata di sekitar Anda itu tenang, maka Anda baru saja menyelamatkan diri
dari satu hal yang paling berbahaya di zaman ini, yaitu digerakkan oleh sesuatu yang ketika Anda mencarinya, ternyata tidak pernah benar-benar ada. Ya, merdeka bukan berarti ikut arus paling ramai. Merdeka berarti pikiran Anda milik Anda sendiri, termasuk dan juga terutama ketika seluruh layar sedang berteriak menyuruh Anda berhenti berpikir. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Selamat malam. Bye-bye.